Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Yuliana dari mahasiswa Fakultas Muamalah jurusan Hukum Keluarga Islam STIH Bawean. Terima kasih. Langsung saja pada kesempatan kali ini kami akan sedikit mempresentasikan hasil makalah kami dengan tema Pemikiran Moderat dalam Filsafat Hukum Islam. Mata kuliah Filsafat Hukum Islam, dosen pengampu Abdul Halim LC.MH. Sebelum kita ke inti pembahasan, kami akan menjelaskan terkait moderat ini sebenarnya bagian dari apa. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa moderat ini salah satu tipologi pemikiran Islam. Tipologi sendiri merupakan suatu metode yang memahami pemikiran yang berkembang dalam sejarah. Metode ini dianggap objektif oleh banyak ahli sosiologi karena berisi klasifikasi topik atau tema sesuai dengan tipenya. Kemudian, dibandingkan dengan topik atau tema yang sama, Islam sebagai agama samawi yang memiliki kitab suci Al-Quran dalam dinamika sejarahnya mengalami proses dialektika penafsiran yang sangat berkait dengan dimensi ruang dan waktu. Singkatnya, setiap umat muslim atau intelektual muslim memiliki cara pandang tersendiri dalam memahami doktrin agamanya. Dalam konteks inilah terlihat adanya dinamika pergulatan wacana dalam diskursus pemikiran hukum Islam dengan berbagai varian dalam memahami ajaran Islam. Secara umum, cara pandang terkait ajaran Islam dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yaitu inklusif, eksklusif, dan pluralis. Kategorisasi ini belum tentu diterima oleh semua kalangan sampai saat ini. Setiap kategori yang dipetakan oleh kebanyakan penulis terus mengundang perdebatan. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan munculnya kategori-kategori lain untuk menggambarkan dialektika keragaman pemikiran hukum Islam. Kategori dimaksud adalah tradisional, moderat, liberal. Ketiga kategori ini secara umum dapat mempresentasikan pergulatan pemikiran di dunia Islam, termasuk Indonesia itu sendiri. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai pada penjelasan inti dari video ini, yaitu moderat. Dalam pergulatan pemikiran filsafat hukum Islam, secara simplistis kata moderat sering diartikan sebagai jalan tengah, yaitu tidak berpihak pada salah satu aliran, agama, golongan, atau kelompok tertentu. Dengan demikian, apa sebenarnya makna Islam moderat? Apakah benar moderat berarti bersikap netral dan tidak berpihak kepada salah satu mainstream? Muhammad Imarah dalam bukunya mengulas tren moderat atau al-wasatiyah ini dari sudut pandang filsafat hukum Islam dan menghadapkannya dengan konsep barat. Dan dalam konsep filsafat hukum Islam, moderat adalah terminologi yang memiliki kandungan makna yang sangat penting dan mulia, namun dalam praktiknya sering disalahartikan. Moderatisme bukan seperti anggapan banyak orang, yaitu tidak ada satu sikap yang jelas dan definitif dalam menghadapi problema serta persoalan-persoalan yang kompleks. Moderat bukanlah jalan pintas atau sikap plin-plan dan bingung dalam menentukan pilihan di antara dua sisi yang berseberangan. Moderat dalam filsafat hukum Islam bukan semata sikap ketiga dan baru, tetapi juga adalah sebuah manhaj atau metode yang menengahi dua ekstremitas yang saling bertentangan dengan menolak aksesibilitas atau sikap berlebihan pada salah satu pihak yang pada akhirnya menimbulkan keterpihakan pada salah satu dari dua kutub yang bertentangan. Moderat dalam konsep berlawanan selanjutnya dengan meletakkan tren wasatiyah dalam konsep filsafat hukum Islam. Imarah menyatakan bahwa wasatiyah Islam merupakan manhaj yang memadukan antara ruh dan jasad, dunia dan akhirat, agama dan negara, subjek dan objek yang real dan ideal, tujuan dan cara, akal dan nakal, lokal dan global, ijtihad dan taklid, agama dan ilmu, yang umum dan khusus, yang sakral dan profan, dan sains dan dasolen dan seterusnya. Moderatisme Islam melahirkan konvergensi antara dualisme yang secara gegabah sering dipertentangkan. Di samping itu, sikap moderat sebagaimana dikemukakan oleh Nasaruddin Umar juga telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
dengan memperkenalkan konsep integralisme keilmuan sejati dengan memadukan secara harmonis antara unsur rasionalitas, moralitas, dan seni ke dalam 3 landasan ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Rasulullah SAW dinilai telah berhasil meletakkan landasan keilmuan yang integratif antara ilmu-ilmu rasional, analitis, dan moral spiritual. Dalam kemudian terjadi pemisahan antara ilmu-ilmu rasional analitik dengan ilmu-ilmu keagamaan pada masa kebangkitan peradaban barat yang disebut sebagai abad filsafat Yunani II. Apabila kata moderat disandingkan dengan kata muslim dan membentuk frase muslim moderat, maka secara sederhana dapat dirumuskan bahwa Muslim moderat adalah mereka yang berdiri di antara 2 ekstremitas yang saling berhadapan, tidak memihak pada salah satu kubu dan berada di garis atau jalan ketiga dengan menawarkan solusi yang komprehensif, seimbang, dan adil. Ini saja dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.